kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surah TV dimanapun berada dan pemirsa yang menyaksikan program Ngobrol Santai bareng Ustadz pada kesempatan kali ini, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Nah, kehidupan dunia merupakan kehidupan kita pada saat sekarang ini, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang akan dan pasti kita jalani. Sebagian orang ada yang mengutarakan statement bahwasanya hidup dunia dan akhirat itu harus seimbang. Nah, gimana sih, apakah statement ini benar dan bagaimana penjelasannya? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama guru kita, yakni Ustadz Abu Muslim LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Suasana malam yang Masya Allah sejuk ya Ustadz ya. Masya Allah, sambil duduk santai kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ya Ustadz untuk kita tanyakan kepada Ustadz. Terkait dengan fenomena banyaknya yang mengatakan, atau sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya kehidupan dunia akhirat itu harus seimbang, Ustaz. Nah, apakah statement ini benar, Ustaz, atau bagaimana nih, Ustaz? Tanggapan ini, Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Pernyataan seperti ini sebetulnya bisa dibenarkan, tapi lebih banyak salahnya atau lebih banyak dipahami salah. Karena sebagian orang ketika mengatakan kata seimbang itu sering menafsirkannya porsinya 50-50, 50%. Sebetulnya bisa kita kembalikan contohnya ke bab keadilan dalam memberikan nafkah kepada anak, belanja kepada anak. Insyaallah. Apakah contohnya 50% diberikan kepada anak TK, lalu 50% uang yang sama contoh diberikan juga kepada anak kuliah? Tidak masuk kan? Adil itu seharusnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika kita terjemahkan kata seimbang dengan makna itu, maksudnya tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Lalu kita kembalikan ke statement tadi. Dunia dan akhirat harus seimbang, harus ditempatkan di tempatnya yang pas, tak ada masalah. Tapi jika dipahami dunia akhirat seimbang, contohnya ya janganlah akhirat terus, dunialah sesekali. Begitu. Ini juga perlu perbaiki. Jadi secara statement seperti ini pun sebetulnya ada catatan dan insyaallah mungkin kita bahas lebih dalam nanti masalah ini. Ya. Terkadang statement ini muncul ketika seseorang itu risih melihat orang terlalu banyak mengamalkan amalan akhirat gitu, Ustaz. Oh, kamu kok ke masjid 5 kali sehari semalam, selalu ke masjid gitu. Selalu baca Quran. Sekali-sekali mainlah gitu kan. Hidup dunia dan akhirat itu kan harus seimbang. Berarti dilihat dari dasar dikeluarkannya statement ini itu juga salah ya, Ustaz. Jadi begini, statement ini sebetulnya akan tertepis dengan beberapa hal. Pertama, kita perlu memahami dalil-dalil bagaimana penilaian Allah terhadap dunia dan akhirat, juga bagaimana penilaian Nabi SAW tentang dunia dan akhirat. Bagaimana cara Nabi menggambarkannya, sehingga memang kita paham, oh ternyata porsi untuk akhirat segini, porsi untuk dunia segini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat ke-77. Qul mata'ud dunya, disebutkan qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Nabi, kesenangan di dunia itu sebetulnya sedikit saja. Lalu disebutkan setelah wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kita baca di ayat yang saya yakin semuanya kita hafal lah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu wahai Nabi itu lebih baik bagimu daripada ula. Ula itu maksudnya dunia. Di ayat lain yang sering kita dengar tatkala imam salat Jumat rakaat pertama, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan itu lebih kekal. Nah, ini harus kita pahami. Bagaimana pula Nabi membahasakan dunia? Pernah suatu ketika Nabi SAW melewati kambing yang telinganya itu cacat, maksudnya telinganya itu terputus, dan itu pun sudah dalam bentuk bangkai, tidak lagi hidup. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, Ayyukum yashtari hadha bidirham? Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini, itu meskipun dengan harga 1 dirham? Lalu kata sahabat, wahai Rasulullah, ini mati, andai dia hidup pun tak akan kami beli dengan harga itu. Lalu Nabi mengatakan, sebetulnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih rendah nilainya daripada bangkai ini. Ditambah lagi, Nabi sampaikan, mali walid dunya illa kamathili rajulin. Perumpamaanku dengan dunia itu seperti seorang lelaki istadhalla tahta syajaratin thumma raha, yang dia istirahat sebentar di sebuah batang pohon kemudian dia pergi. Artinya dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Perjalanan kita masih jauh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala dilihat oleh muridnya Harmalah, sering dilihat. Padahal beliau kuat. Untuk kita ketahui Imam Syafi'i ini meninggal umur 54 tahun. Dan biasanya orang kalau umur 54 tahun itu berjalannya belum lagi pakai tongkat karena masih kuat. Muridnya pun mengatakan, wahai Imam, kenapa sering kami lihat engkau pakai tongkat padahal engkau masih kuat? Kata beliau, li'atazakkara anni musafir, supaya aku selalu ingat, selalu sadar aku ni sekarang sedang safar. Dunia ini hanya persinggahan. Oke, sekarang dengan bahasa yang sudah kita pahami begini, berarti persinggahan, berarti dunia bukan tujuan, hanya tempat untuk singgah sementara. Mungkinkah kita bilang 50% untuk persinggahan, 50% untuk tujuan? Tidak masuk dia. Iya, tidak masuk dia. Tapi kalau ternyata cara pandang orang yang tadi mungkin begini, contohnya ada kisah juga di sahabat Nabi, Abu Darda radhiyallahu anhu dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda radhiyallahu anhu, ini beliau ahli ibadah. Sampai-sampai istrinya datang ke Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Lalu istrinya terlihat dalam keadaan kusut dan seperti tidak terurus. Kenapa engkau begini? Sya'za, kusut. Katanya kawanmu, saudaramu itu tak ada kebutuhan sama sekali denganku. Dia dengan akhirat saja. Lalu ditemui oleh Salman Al-Farisi. Ini bagaimana engkau? Katanya aku kalau malam salat, kalau siang puasa. Jadi kalau begitu istri makan kita tidak makan. Istri nanti tidur kita tidak tidur begitu. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan keilmuan yang sudah beliau dapati dari Nabi SAW, maka beliau tatkala berada di rumah Abu Darda, lalu ketika akan makan kata Abu Darda, makanlah engkau saudaraku, aku sedang puasa. Kata Salman, aku tak akan makan kalau engkau tak makan. Akhirnya beliau makan. Lalu di malam hari ketika mereka berdua tidur, Abu Darda selalu melakukan salat. Lalu kata Salman, berbaring dulu, nanti ada waktunya. Kemudian ketika hendak berbaring dulu, nanti ada waktunya. Diatur oleh Salman Al-Farisi, kemudian esoknya dilaporkan ini kepada Nabi SAW tentang apa yang disebutkan oleh Salman. Lalu kata Nabi, sadaqa Salman. Memang benar Salman dengan cara seperti ini, memang benar. Artinya memang kita tidak kerahkan semua waktu kita, maksudnya untuk salat, ini juga tidak. Atau contohnya mungkin semua waktu kita untuk berdoa saja, ya Allah turunkanlah rezeki dari langit, mana pula akan turun. Dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang melakukan begitu, apa kata Umar? Innas samaa la tumtiru al-dhahaba wal fiddah. Langit itu tidak akan menurunkan emas juga tidak perak. Memang kita ada
ada waktu untuk berusaha. Hanya saja apakah usaha kita ini itu tujuan akhir kita hidup di dunia ini? Bukan, itu hanya perantara. Itu wasilah. Itu hanya cara atau tangga supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Kita mencari dunia makan supaya kita kuat. Terus kalau kuat apa lagi? Supaya kita kuat ibadah, itu sebetulnya. Atau ada 3 orang yang datang menemui Nabi SAW, tapi Nabi tak ada di rumah. Bertanya tentang ibadah Nabi kepada istri Nabi. Lalu disebutkan Nabi salat malam. Disebutkan di hadis faka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap sedikit amalan Nabi. Tapi mereka bilang begini, kalau Nabi begitu dosanya kan sudah diampuni. Kalau kita dosa kita banyak, harusnya kita lebih banyak lagi ibadah. Lalu disebutkan, saya akan salat malam saja dan tidak akan tidur. Saya akan puasa terus. Pokoknya sudah ada puasa, tidak ada waktu untuk berbuka, tidak. Saya akan meninggalkan wanita karena rasanya takut, khawatir akan melalaikan. Nabi datang, lalu Nabi sampaikan, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza?" Kaliankah yang bertiga ini mengatakan begini-begini? Lalu Nabi sebutkan kisah yang tadi. Iya, betul. Lalu kata Nabi, "Amma ana fa usalli wa arqud wa asum wa aftir wa atazawwajun nisa." Adapun aku salat malam dan aku juga berbaring. Ada waktu salat, ada juga waktu berbaring. Ada waktu puasa, ada juga waktu berbuka. Dan aku pun menikah dengan wanita. Di akhir hadis Nabi sampaikan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak suka dengan cara sunnahku seperti ini, maka bukan dari golonganku. Nah, kalau kita pahami begini, tidak ada masalah. Seimbangkan lalu dengan makna begini, maksudnya ada porsinya masing-masing dan itu diberikan secara adil. Ahlan masalah, tidak masalah. Tapi dengan cara contohnya, orang rajin mengamalkan sunnah, orang rajin pergi kajian. Kenapa itu jatuh? Sesekali lah, singgahlah ke bioskop sesekali. Itu tidak masuk dia. Yang begini tidak masuk dia. Bertolak belakang ya. Bertolak belakang jadinya. Ini tidak masuk. Iya. Maka sa'ah yang disampaikan kepada Hanzalah, sa'ah. Maksudnya sesaat ada untuk ini, sesaat ada untuk ini. Maksudnya boleh kita melakukan atau contoh mengganti ibadah kita yang tadinya mungkin fokus doa, fokus zikir, fokus salat. Nah sekarang boleh kita contohnya membaca atau membawa keluarga contohnya untuk pergi rekreasi. Memang tidak ada masalah selagi yang dilakukan tidak haram. Nah, Ustaz. Baik. Ya, ini penting. Ya. Ini Masya Allah tentunya ada hal yang menarik kita temukan Ustaz ya. Ternyata ada juga yang berlebihan ya Ustaz. Iya. Ada juga yang berlebihan dan itu juga tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, berarti kita lihat bahwa ibadah yang dianjurkan Rasulullah itu adalah memang tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Dia selalu setiap hari sebetulnya prinsip seperti itu harus kita tanamkan dan sebetulnya pelajaran 17 kali setiap hari itu itu seperti pelajaran itu harus kita ambil. Apa itu? Pelajaran di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim Yahudi. Yahudi ini apa? Mereka punya ilmu tentang syariat tapi tidak mau melakukan. Ini Yahudi. Orang Nasrani mereka berlebih-lebihan dalam masalah agama. Yang seperti ini, ini terlalu cuek, ini terlalu berlebih-lebihan. Keduanya tidak baik. Disebutkan oleh ulama, la tafrita wala ifrat. Jangan lalai, jangan pula berlebihan. Ini yang tidak. Maka datanglah Islam mengambil jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tidak cuek seperti Yahudi dan juga tidak berlebihan beribadah seperti yang dilakukan oleh Nasrani sehingga jatuh ke bid'ah. Tapi Ustaz, ada Ustaz kaitan antara kehidupan kita di dunia ini gitu Ustaz dengan perbandingan dengan kehidupan akhirat yang mana ini berkaitan dengan hal zuhud gitu Ustaz. Kita kan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berkehidupan itu zuhud gitu Ustaz. Maksudnya bagaimana Ustaz? Zuhud ini sebetulnya itu kita meninggalkan sesuatu yang mungkin dibolehkan oleh syariat tapi khawatir nanti jika itu dilakukan khawatir nanti melalaikan apa yang lebih baik. Melalaikan kita dari apa yang lebih baik. Ya sebetulnya contohnya kita pergi jalan-jalan, kita contohnya santai-santai dengan keluarga, itu juga tidak ada masalah, itu boleh. Kita contohnya pergi makan ke restoran ini makan. Cuma terkadang hal seperti itu kalau itu diperturutkan sering melalaikan. Sering melalaikan. Harusnya sudah datang jadwal untuk membaca Al-Quran, kadang terlalaikan. Harusnya datang ke kajian, kadang karena ini akhirnya tersibukkan. Yang seperti ini, kita zuhud dari hal-hal yang dibolehkan dalam syariat, melakukannya tidak ada masalah, tidak ada dosa pun, tapi sengaja kita tinggalkan dalam rangka untuk mengejar yang lebih baik daripada ini zuhud, makna zuhud secara umum. Nabi sampaikan dalam hadis, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, mana yang rasanya tidak perlu untuk dilakukan, jangan dilakukan.
Berlebih-lebihan dalam berbicara tinggalkan. Meskipun berbicara boleh, tapi terkadang kalau sudah begini, zuhudlah dalam berbicara. Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Kemudian engkau zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia. Jangan berharap-harap. Jangan contohnya hati kita ini berhasrat. Nah, kasihlah aku, berilah aku. Jangan. Cara-cara seperti ini itu akan membuat orang benci dengan kita. Di hadis disebutkan wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Engkau merasa zuhudlah, jangan berharap-harap kepada manusia supaya nanti manusia mencintaimu. Nah, Ustaz. Terkait dengan orang yang lebih mengutamakan dunia, Ustaz. Iya. Kadang kaum muslimin banyak yang lalai dari kehidupan ke akhirat itu dan fokus untuk mencari kehidupan dunia itu karena mungkin tersilau gitu, Ustaz. Iya. Dengan melihat banyaknya orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim itu Iya. yang hartanya sangat berlimpah gitu, Ustaz. Iya. Sehingga mereka memiliki keinginan, wah kita harus seperti itu gitu kan. Nah, apakah ini satu hal yang seharusnya kita tinggalkan atau bagaimana, Ustaz? Nasihat Ustaz terkait hal ini. Baik. Tidak ada larangan kita untuk kaya. Tidak ada larangan untuk sehat. Tidak ada larangan untuk maju. Yang jadi masalah adalah bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu abqa. Kalian mengutamakan kehidupan dunia. Disebutkan di surat lain, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami telah dibuat sibuk, dibuat lalai oleh harta kami dan keluarga kami. Ini yang tidak diinginkan. Utsman bin Affan kaya, beliau juga seorang saudagar kaya. Khadijah binti Khuwailid istri Nabi juga kaya, Abu Bakar juga kaya, Umar juga kaya. Kaya tidak ada masalah. Tapi kadang kita susah atau salah dalam mengukur kesimpulan kita tentang kaya ini. Kalau orang kaya berarti dia Allah cinta kepadanya. Buktinya dia kaya, buktinya Allah kasih. Harus kita pahami dengan sangat. Andai contohnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dikaitkan dengan kelebihan-kelebihan, berarti begitu Allah cinta kepada iblis berarti. Padahal Allah melandaknya. Buktinya iblis bisa melakukan, dia punya kepandaian yang lebih daripada manusia. Dajjal bisa menghidupkan, dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati. Dan dia bisa menghancurkan contohnya bumi ini dalam 40 hari. Semua tempat kecuali Mekah dan Madinah yang dilewatinya. Apakah dengan begitu lalu kita bilang berarti Dajjal lebih Allah sayangi karena kepandaiannya banyak? Begitu? Tidak masuk juga dia. Ya. Abu Jahal juga kaya, berarti Abu Jahal tidak. Fir'aun, Qarun. Kalau memang kekayaan itu adalah bukti Allah sayang kepadanya, kenapa Allah benamkan dia di bumi, dia dengan hartanya? Sehingga kalau orang menggali tanah sekarang dapat harta, oh ini harta Qarun, padahal Qarun itu di Mesir seperti yang Qarun kan. Begitu, jadi disebutkan dalam hadis, disebutkan, "Lau kanatid dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udah." Andai dunia ini nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan harga satu sayap lalat, satu sayap nyamuk. Mana pula ada orang jual beli nyamuk? Apalagi jual beli sayap nyamuk, tak ada. Tapi andai contohnya Allah Ta'ala menghargai dunia itu sebanyak itu, maka Allah Subhanahu wa taala masaqa al-kafira syarbata ma. Allah tidak akan berikan satu teguk air pun kepada orang kafir. Andai contohnya dunia ini memang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti akhirat. Oh bukan. Nabi kita SAW untuk kita pahami, pernah suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, kenapa contohnya raja-raja Kisra, raja-raja Romawi, Kaisar Romawi, kenapa mereka pakai baju yang indah-indah terus mereka pokoknya kaya?" Lalu kata Nabi SAW, "Wahai bin Al-Khattab, ala tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Apakah engkau tidak reda? Biarlah mereka yang rebut dunia, tapi kita akhirat. Tidak dipahami dari hadis ini berarti tidak apalah, ambillah dunia oleh semua mereka, kemudian kemajuan mereka. Bukan. Kita juga harus maju. Dan tidak ada masalahnya memanfaatkan contohnya perkembangan atau keilmuan yang sudah mereka capai. Mereka bikin ini, mereka bikin itu, lalu kita ambil dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala agar dia lebih tersebar. Apa salahnya? Apa salahnya? Tidak ada masalah. Yang penting begini, jangan dipahami setiap orang yang kaya berarti Allah sayang kepadanya, buktinya Allah kasih dia harta banyak. Setiap orang yang sehat berarti Allah sayang padanya, buktinya Allah kasih dia kesehatan. Bukan. Ada satu hal yang sebetulnya selalu kita baca, cuma kadang kita tidak paham dengan maknanya, yaitu makna Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Rahman dan Rahim, dua-duanya berasal dari kata rahimah atau rahmat. Menyayangi, mengasihi, sama saja.
Tapi untuk kita ketahui, ulama membedakan. Kata Rahman, Allah menyayangi orang mukmin dan juga orang kafir. Buktinya Allah juga memberikan potensi kepada orang kafir untuk maju, untuk berkembang, bahkan bisa lebih maju. Tapi kata Rahim, itu tidak Allah berikan atau cocokkan kecuali hanya kepada orang mukmin saja. Disebutkan dalam ayat di beberapa tempat, salah satunya ada di surat Al-Ahzab, ada juga di Al-Isra dan yang lain. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan orang mukmin itu sangat menyayangi, dan tidak ada di Quran wa kana bil mu'minina rahmana, tak ada. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi orang kafir, bukan berarti Allah redha kepada mereka, bukan. Mereka berada dalam kekufuran, mereka nikmati harta yang mereka dapatkan lalu mereka melakukan kesyirikan, bukan itu. Maka ini perlu dipahami. Ini perlu dipahami bahwasanya sebetulnya tujuan kita itu nanti di sana. Perbedaan kita dengan mereka itu bukan di dunia. Yang salat, yang tidak salat sama saja. Bahkan boleh jadi orang yang membuka tokonya ketika orang sedang salat, bahkan dia tak salat, dia mungkin lebih banyak untungnya. Gajinya lebih banyak setiap hari. Bukan standarnya nanti di akhirat, bukan di sini. Ya. Nah Ustaz, sangat banyak sebenarnya fenomena yang kita lihat jika dikaitkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Ustaz. Iya, iya. Karena satu pengalaman, Ustaz, karena mendengar orang yang bercerita tentang bagaimana kisah kesuksesannya gitu, Ustaz, di dunia, mulai bekerja dari muda sampai sekarang alhamdulillah telah sukses, dan menjadikan sebuah hadis yang narasinya terkait dengan bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Dia menjadikan ini sebagai dalil agar kita selalu bekerja. Apakah ini tepat, Ustaz? Baik. Bunyi hadisnya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah, beramallah untuk dirimu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Baik. Memang banyak orang memahami hadis ini begini. Pertama, sebelum kita masuk ke hadis, ini bukan kalam Nabi SAW. Ini ucapan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini supaya kita pahami dengan seksama, ini bukan hadis Nabi. Dan dipahami oleh sebagian orang, karena untuk dunia ini engkau akan hidup selamanya, maka perlu banyak bekal untuk mengisi semua kebutuhan umur itu, karena akan hidup selamanya. Bukan itu makna hadis ini. Saya garis bawahi, bukan itu. Salah ya, Ustaz? Bukan itu maknanya. Maknanya adalah begini. Jika engkau akan hidup selamanya, maka tidak usah mengejar dunia. Kalau engkau tidak bisa mengejarnya sekarang, engkau kan masih hidup besok. Maka kejar saja besok. Kalau tidak besok, ya besok lagi. Kalau tidak besok, ya besok lagi. Begitu maknanya sebetulnya. Bukan maksudnya berbekallah untuk hidup selamanya di dunia ini. Maka harus banyak kita maksudnya habiskan waktu untuk dunia. Ini pemahaman yang salah. Bukan seperti itu. Tidak pernah dipahami oleh ulama hadis, memahami hadis itu dengan cara demikian. Kalau kita contohnya gabungkan dengan hadis Nabi, zuhudlah di dunia, terus ini bertolak belakang juga jadinya. Tidak masuk. Dengan ayat tadi juga tidak masuk. Kemudian disebutkan mirip juga dengan ayat tadi, ada di ayat di surat Al-Qasas tentang Qarun. Disebutkan wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah fima ataka Allah, dengan apa, pada apa yang telah Allah berikan anugerah kepadamu, untuk mencari akhirat. Lalu untuk dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Bukan kebalikan, carilah dunia, jangan lupakan akhirat. Bukan itu. Ini banyak orang salah. Iya, seperti tadi sebetulnya itu juga tidak masuk. Maka makna hadis yang benar adalah ini ucapan Ali radhiyallahu anhu. Maknanya adalah, karena engkau akan hidup selamanya, maka tidak usah repot untuk memikirkan dunia. Yang tidak bisa diusahakan sekarang, besok kan masih hidup, besok saja kerjakan. Begitu maknanya sebetulnya. Nah, terkadang sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi gitu ya, ternyata dalam dalil itu kita harus mendahulukan dunia. Iya. Dan jangan lupakan kita harus mendahulukan akhirat. Jangan lupakan dunia. Iya. Ini mungkin sejalan atau bertolak belakang, Ustaz. Bertolak belakang dengan praktik mungkin yang sering kita dengar. Ketika orang tua menasehati anaknya yang sedang kuliah. Iya, betul. Di luar daerah, mungkin atau luar negeri. Iya. Nah, rajin-rajin belajar. Jangan lupa salat ya. Nah, ini tentu bertolak belakang ya, Ustaz ya. Nah, dan mungkin terakhir Ustaz,
untuk di tema kita tentang dunia dan akhirat itu harus seimbang. Bagaimana nih Ustaz, kiat kita sebenarnya sebagai seorang muslim itu memang mengutamakan akhirat, Ustaz. Mengutamakan akhirat dan tidak meninggalkan dunia yang tadi itu, Ustaz. Iya. Mungkin nasihat terakhir, Ustaz. Iya. Sebetulnya memang praktek itu akan berbeda ketika teori kita berbeda. Memang harus dipahami dulu dengan benar apa itu dunia dan apa itu akhirat. Pahamilah jamaah yang Allah muliakan pemirsa bahwasanya dunia itu persinggahan sementara. Itu tak akan pernah kekal orang di dunia. Sementara akhirat itulah dia darul jaza. Darul jaza, balasan. Kalau kita hidup di dunia ini berapalah? Kata Nabi dalam hadis, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 dengan 70. Wa qalilun man yajuzu zalika. Sedikit yang bisa melewati usia itu. Kalaupun contohnya seseorang contohnya melewatinya, itu sudah sakit-sakit, mata dah sakit, punggung dah sakit, tulang dah sakit, udah semuanya udah pada sakit. Tak bisa lagi menikmati di usia 100 tahun, tak bisa. Tapi akhirat itu kekal. Apakah contohnya akan kita jual akhirat kita hanya untuk kehidupan sementara yang di dunia ini kelezatannya ya banyak yang sifatnya semu dan maya. Kadang iya, kadang tidak, kadang iya, kadang tidak, dan itu sering menyusahkan. Nih, berarti harus kita pahami dulu apa itu dunia. Dunia berasal dari kata apa? Dari ke huruf dal, kemudian ada nun, kemudian ada iya, dana, dunia. Dunia itu artinya rendah. Dalam ayat di surat Al-Anfal, "Idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa." Dan ketika kalian berada di daerah yang agak paling bawah. Berarti dunia itu artinya bawah. Harusnya kita melihat dunia itu di bawah, bukan dilihat di atas. Makanya disebutkan dalam hadis pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari di antara 7 pesan adalah, dan Rasulullah berwasiat kepadaku agar aku tidak melihat ke atas tapi melihat ke bawah. Maksudnya dari sisi dunia. Karena nanti kalau kita lihat ke atas, kalau bahasa orang kampung kita dibilang kabau, kalimpanan. Ya kita ini nanti akan sengsara. Maksudnya melihat terus orang beli kulkas, kita yang sakit. Ya. Orang sudah dingin-dingin di rumahnya, kita yang panas gitu kan. Ya. Itu karena dunia. Berarti pahamilah dulu dengan benar apa itu akhirat, apa itu dunia ini. Kenikmatan, kalaupun iya kenikmatan sesaat. Adapun akhirat itu kenikmatan yang tiada tara. Disebutkan dalam hadis, didatangkan orang paling bahagia, didatangkan orang paling bahagia di dunia. Fayusbaghu fin nari sabghah. Lalu dia dicelupkan sesaat saja ke neraka. Lalu diangkat, ditanya, "Hal marra bika na'imun qattu?" Apakah pernah engkau merasakan kenikmatan apapun? Maksudnya, ada enggak pernah merasakan? Wallahi ma, yani ma sya'artu, tak pernah. Ma marra bi na'imun qattu, tak pernah aku rasanya melewati kenikmatan apapun. Padahal sebetulnya dia orang paling nikmat di dunia. Itulah kenikmatan dunia kalau kita bandingkan dengan akhirat. Itulah dia. Lalu disebutkan juga dalam hadis, sarang cambuk atau tempat meletakkan cambuk di dunia sana, di akhirat, di surga sana, itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, berapa kira-kira nilainya? Itu baru tempat, belum lagi cambuknya, belum lagi kenikmatan yang lain yang ada di sana. Subhanallah, maka memang jangan kita hargai dunia itu berlebihan. Porsinya itu tidak boleh lebih daripada itu. Akhirat tetap, ini kita jadikan nomor 1. Kenapa? Karena memang itulah kehidupan abadi kita di sana. Tidak mungkin tidak. Di sana kita akan abadi, bukan di sini. Disebutkan dalam syair, "Lau kanatid dunya tadumu li ahliha, lakana Rasulullah hayyan wa baqiya. Lakinnaha tafna, wa yafna na'imuha, wa tabqa adh-dhunubu wal ma'asi kama hiya." Disebutkan, andai saja dunia ini itu kekal bagi orang yang tinggal di dalamnya, maka yang lebih layak untuk abadi dan kekal di dunia itu Rasulullah. Tapi kan ternyata tidak. Lakinnaha tafna, dunia ini akan fana. Wa yafna na'imuha, kenikmatan semuanya juga akan fana. Yang kita takutkan adalah dunia fana, tapi apa yang kita takutkan selama di dunia? Wa tabqa dzunub wal ma'asi kama hiya. Tapi dosa dan maksiat itu masih tetap seperti apa adanya dunia sirna, tapi kita bawa dosa sampai ke akhirat. Ini yang kita takut karena terlena dengan dunia. Kita berharap contohnya bahagia di dunia, ternyata sengsara di sana. Kalau bisa ya bahagia dunia akhirat. Kita juga tidak bilang, enggak sengsaralah di dunia. Enggak. Pernah ada seorang sahabat, ketika itu beliau sakit. Lalu Nabi jenguk. Disebutkan itu sama sekali seperti ayam kecil, anak ayam yang sakit. Maksudnya itu tulangnya sudah nampak, dagingnya tidak ada lagi. Lalu beliau ditanya oleh Nabi, apakah engkau ada berdoa sesuatu kepada Allah Ta'ala meminta? Ada Rasulullah. Apa? Coba engkau baca.
Katanya, Allahumma in kunta mu'adzibiyya fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau ternyata engkau akan mengazab aku juga nanti di akhirat, maka percepatlah azab itu bagiku di dunia. Katanya begitu. Ya karena menurutnya apalah ya, ini juga berlebihan, ini tidak boleh. Kata Rasulullah, subhanallah la tutiq. Kenapa engkau ucapkan seperti itu? Engkau tak akan mampu. Kenapa engkau tidak ucapkan saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di dunia ini berikan kami semua kebaikan. Di akhirat juga berikan semua kebaikan dan jaga kami dari azab api neraka. Jadi begitu sebetulnya, intinya adalah jangan salah paham tentang dunia dan jangan salah paham tentang akhirat. Letakkan dia di porsi yang sebenarnya. Keabadian kita nanti di sana, di akhirat, bukan di sini, bukan di dunia. Wallahu a'lam. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz Hashimullah. Pesan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak ilmu yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini. Intinya sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita, jangan sampai kita salah persepsi terhadap dunia dan jangan sampai kita salah persepsi terhadap akhirat, dan tempatkanlah sesuai dengan porsinya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan tentunya marilah kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Insyaallah.